Aku juga. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Kenapa kamu menghilang? Beberapa kali aku coba menghubungimu. 61. Sejak Dr. Elzel menolongku, aku pindah ke luar negeri. Aku melanjutkan pengobatan di sana, dan alhamdulillah, aku bisa sehat kembali. Syukurlah, aku sangat bahagia mendengarnya. Lalu bagaimana ceritanya kamu bisa menikah dengan Dr. Bayu? Kepo. Zara tertawa. Lialah. Aku bertemu saat menjalani residensi internaku. Saat itu staseku di luar kota, tepatnya di rumah sakit umum di kabupaten. Kebetulan Dr. Bayu juga bekerja di sana. Awalnya kami hanya berteman, aku tahu jika suamiku itu pernah menaruh hati padamu. Dila terkekeh. Zara jadi tidak enak hati. Ih, santai saja. Karena keseringan curhat tentangmu yang diam-diam menikah dengan Dr. Ezar, suamiku jadi sedikit depresi, untung ada aku yang menolongnya. 1. Keduanya tertawa renyah. Jika berbicara masa lalu, ada-ada saja yang akan membuat mereka tertawa dan bahagia. Zain yang masih berdiskusi dengan Ezar berhenti sesaat ketika Zara dan Dila mendekatinya. Hai Zain. Aku minta maaf tidak datang di hari pernikahanmu. Ucap Dila. Tidak apa-apa. Zain menjawab sembari tersenyum kaku. Bagaimana sepupuku? Tanya Dila terkekeh. Kening Zain mengernyit. Sepupu. Siapa? Dila melongo. Kamu itu pura-pura lupa atau memang benar tidak ingat sama sekali? Sungguh aku tidak tahu. 2. Ya ampun Zain. Zara dan Ezar sampai geleng-geleng kepala. Sebenarnya di otakmu itu isinya apa sih Zain? Celetuk Ezar, tidak ada kata yang baik untuk Zain jika sedang bersama Ezar. 90% isinya hanya hinaan semata. Zain memutar bola matanya malas. Memangnya kalian tahu? Taulah. Jawab Ezar dan Zara bersamaan. Siapa? Istrimu. Dek. 62. 16. Areta sakit. Debaran jantung Zain semakin tidak karuan. Apa ini? Kenapa semua seperti sudah terencana? Jadi, Areta. Tepat sekali. Dia gadis yang kamu selamatkan waktu itu. Ujar Dila. Zain syok. Setidak peduli itukah Zain pada orang-orang di sekitarnya? Bagaimana mungkin Zain tidak mengingat wajah Areta sedikitpun? Ini di luar nalar. Benar kata orang jika dunia itu memang sempit. Kecelakaan itu terjadi sekitar 10 tahun lalu. Bayangkan Zain sendiri yang membawa Areta ke rumah sakit Brawijaya, berada dalam satu ambulans yang sama, bahkan Zain jugalah yang memasang selang di dada kanan Areta. Lalu, kenapa Zain sama sekali tidak mengingat wajah itu? Allah tidak sedang bercanda padaku kan? Batinnya mengutarakan pertanyaan yang sangat aneh. Ezar dan Zara memperhatikan wajah Zain. Jadi benar kalau kamu sama sekali tidak mengenali Areta, Zain? Tanya Ezar tidak percaya. Zain mengangguk lemah. Luar biasa. Apa kau tahu walrus? Tanya Ezar tiba-tiba. Lia, tapi kenapa tiba-tiba kamu bahas hewan laut berkumis itu? Nah, walrus itu sama denganmu, cuek, malas dan tidak pedulian. Satu lagi. Walrus suka dingin apalagi yang beku, persis sepertimu. Dasar kulkas. Ezar berlalu setelah kembali menjatuhkan bom nuklir yang tepat mengenai sasaran. Disamakan dengan hewan kutub yang menggemaskan itu, Zain tidak mampu membalas, yang bisa dia lakukan hanyalah berdiam diri merenungi perkataan Ezar. Zara dan Dila saling tatap. Bagi Zara, kejadian barusan sudah lumrah, bahkan hampir tiap hari ia melihatnya. Tapi tidak dengan Dila. Meski terdengar kasar dan termasuk dalam kategori penindasan verbal, Dila justru menganggap jika itu hanya sebuah lelucon antara dua saudara. Dan lelucon seperti itu bisa mempererat hubungan kekeluargaan sama halnya dengan dirinya dan Areta. Abaikan saja. Mereka itu ibarat Tom dan Jerry. Ujar Zara. Aku justru suka melihatnya, kurasa Dr. Ezar sangat menyayangi Zain. Timpal Dila. Zara terkekeh pelan. Oh iya, apa kamu tahu kejadian yang sesungguhnya? Tentang pernikahan Tata. Tanya Dila memastikan. Lia. Aku tahu,
Saat itu aku masih di Seoul, dan untuk kembali, aku tidak punya cukup waktu, jarak yang sangat jauh. 63. Menjadi pertimbanganku untuk tidak menghadiri acara pernikahan mereka, lagian itu bertepatan dengan ujian akhirku. Zara menatap Zain, dari raut wajahnya, Zain sepertinya butuh penjelasan tentang Kanaya, apalagi yang sedang bersamanya itu adalah sepupu Kanaya. Kalian sepupu, apa kamu mengenal Kanaya dengan baik? Zara mewakili Zain, dan terlihat jelas rasa penasaran pria tampan itu ingin mendengarkan langsung pendapat Dila tentang Kanaya. Tidak juga, tapi dia anak yang baik. Tutur Dila. Bagaimana kau bisa mengatakan dia baik sedangkan kamu sendiri tidak terlalu mengenalnya? Protes Zara. Bagiku dia baik, hanya mungkin aku yang tidak bisa mengakrabkan diri dengannya. Tapi kan umur kalian sama. Timpal Zara. Ya kamu benar, mungkin karena kesibukan masing-masing, makanya aku jarang bertemu dengannya dan untuk mengenal lebih jauh, itu pasti sulit. Kira-kira, apa kamu tahu apa yang menyebabkannya pergi di hari pernikahannya? Zara kini begitu penasaran. Berbeda dengan Zain, Zain justru terlihat lebih cuek dan santai. Kalau masalah itu, aku tidak tahu. Yang pasti, aku sangat bahagia karena yang menjadi istrinya Zain adalah Areta. Zain kembali terdiam. Apa yang salah dengan dirinya? Beberapa hari ini, nama Areta selalu jadi trending dalam otaknya. Umi Zara, Ezar, Uncle Izel, dan terakhir Dila. Mereka semua menginginkan Zain menikah dengan Areta. Begitu banyak pertanyaan yang memenuhi kepala Zain. Zain pertama kali bertemu dengan Kanaya saat membicarakan bisnis dari kedua perusahaan yang mereka pimpin. Dan Zain menaruh hati pada Kanaya di hari itu juga. Inilah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Dan sampai detik ini, belum ada yang bisa menggantikan Kanaya meski ada Areta yang selalu menemani kesehariannya. Merasa dikecewakan oleh Kanaya, belum membuat Zain berhenti menyimpan rasa cinta itu. Dan itulah sifat asli seorang Zain. 2. Seharian ini, Areta sangat sibuk. Dia bahkan tidak pernah melihat cahaya matahari sejak dirinya masuk ke dalam ruangan. Operasi sangat banyak, Areta harus berpindah dari kamar operasi yang satu ke kamar operasi yang lainnya hingga siang berganti malam. 64. Areta hanya istirahat saat makan dan sholat saja. Selebihnya, waktunya dia habiskan di dalam sana, berkutat dengan mesin anestesi dan perbiusan yang lainnya. Selesai salat maghrib, Zain menunggu Areta di depan ruangan operasi. Dia bersandar di tembok dengan kedua tangan ia lipat di depan dada. Tidak begitu lama, Areta keluar dengan wajah letihnya. Dia kembali mengenakan masker untuk menutupi sebagian wajahnya. Sudah selesai. Areta terkejut. Dia menoleh dan melihat Zain yang duduk di kursi panjang menatap ke arahnya. Kenapa dokter ada di sini? Bukankah hari ini tidak ada jadwal? Tanya Areta. Tadi ada rapat bulanan dengan Abi. Kamu sudah mau pulang? Lia. Zain berdiri dan mensejajarkan langkahnya dengan Areta. Zain berjalan pelan di samping Areta, mengikuti langkah kaki istrinya yang dia rasa cukup lambat. Belum juga beberapa menit, penglihatan Areta berubah jadi gelap, kepalanya berkunang-kunang. Zain belum memperhatikan karena dia sibuk dengan ponselnya, hingga tangan Areta meraih lengannya. Bersamaan dengan itu, Areta jatuh tidak sadarkan diri. Reta, pekik Zain. Koridor sepi karena Areta dan Zain mengambil jalur pintas yang menghubungkan ruangan operasi dengan pintu belakang yang langsung menuju tempat parkir. Tidak ada satu orang pun yang lewat di sana. Apalagi ini sudah malam. Zain segera memeriksa tanda-tanda vital Areta. Taci cardi, nadi cepat. Tanpa menunggu lama, Zain mengangkat tubuh Areta dan kembali membawanya masuk ke dalam ruangan operasi. Di dalam sana, Zain membaringkan tubuh Areta dengan pelan di atas kasur. Zain bergerak cepat, Areta demam tinggi. Zain segera memberikan infus dan obat-obatan yang bisa menurunkan demamnya. Beberapa saat berlalu, perawat yang berjaga datang. Dokter Reta kenapa dok?
65. Dia demam tinggi, mungkin kelelahan. Zain menatap wajah Aretha yang terlelap. Tatapan penuh arti yang orang lain bisa paham tapi yang sedang menatap tidak mengerti sama sekali arti dari tatapannya sendiri. 3. Mau dibawa ke IGD atau dibawa pulang saja dok? Kalau mau ke IGD biar nanti saya bantu. Tambah perawat laki-laki tersebut. Observasi dulu, jika demamnya tidak turun, rawat inap saja. Baik dok. Zain terus menemani Aretha hingga dia harus meninggalkan istrinya sementara karena waktu salat tiba. Zain tentu meminta tolong pada perawat untuk menggantikannya menjaga Aretha. Tapi yang pasti, bukan perawat yang tadi, melainkan Zain menyuruh perawat wanita untuk menemani Aretha. Selesai salat, Zain kembali. Dan ternyata demam Aretha tak kunjung turun. Hubungi ruangan VIP, istriku harus dirawat. Katanya mulai khawatir. Tidak perlu, aku mau pulang saja, ujar Aretha lemah dan memaksakan diri untuk duduk. Tapi demammu tidak turun, Reta. Di rumah saja, aku lebih nyaman di rumah. Aretha bersikeras. Zain bisa apa? Dia mengikuti kemauan Aretha. Aretha menatap keluar jendela, titik-titik air nampak mulai memenuhi kaca mobil Zain. Aku ingin pulang ke rumah Umi Nisa. Boleh. Pintanya. Zain mengangguk. Baiklah. Aretha dan Zain disambut dengan wajah penuh kekhawatiran. Umi Nisa memeluk Aretha. Kamu kenapa sayang? Reta demam Umi. Jawab Zain. Ya Allah, cepat bawa masuk nak Zain. Aretha berjalan dengan satu tangan memegangi infusnya sendiri. Tidak ada bantuan dari Zain maupun Umi Nisa. Umi Nisa tahu persis kebiasaan Aretha jika sedang sakit. Dia tidak suka disentuh oleh siapapun. Jika butuh sesuatu, barulah Aretha akan meminta tolong. Dan kebiasaan itu Umi kira sudah berubah karena Aretha sudah menikah, tapi ternyata masih sama. Aretha dan Zain masuk ke dalam kamar. Kamar mewah yang jarang sekali ditempati Aretha. 66. Aretha terus berjalan melewati ranjang ukuran mininya. Kamu mau kemana? Tanya Zain heran. Tidur. Tapi, Zain menatap tempat tidur dan Aretha bergantian. Aku akan tidur di dalam, tidurlah di situ. Aretha masuk ke dalam sebuah ruangan, dan otomatis Zain mengikutinya. Ternyata ruangan itu adalah walk-in closet, gamis dan jilbab panjang banyak tergantung di sana. Ini kan ruang ganti, kenapa tidur di sini? Aretha membuka sebuah lemari besar dan di dalamnya terdapat sebuah bed kecil khusus untuk satu orang. Aretha mencantolkan infusannya di salah satu gagang lemari dan merebahkan tubuh panasnya di atas dipan mungil sembari memeluk guling kesayangannya. Zain menganga, bingung dengan sikap Aretha yang tidak biasa. Tidur di luar saja, aku bisa di sofa. Kata Zain membujuk Aretha. Aretha menutup matanya. Di luar sedang hujan. Aku tidak suka dengan suaranya. 3. 67. 17. Trauma parah. Zain akhirnya keluar setelah memastikan demam Aretha sudah berangsur turun. Pilihan ada dua, tidur di kasur atau di sofa seperti kata Zain tadi. Dan, Zain memutuskan tidur di sofa saja. Kurang etis rasanya jika dia membaringkan tubuhnya di atas kasur nan empuk sementara pemiliknya bersempit-sempit tidur di dalam lemari pakaian. Masih menjadi misteri bagi Zain, kenapa ada kasur kecil di dalam walk-in closet, yang sejatinya tempat itu bukanlah untuk tidur, melainkan tempat menyimpan pakaian dan sejenisnya. Dan kenapa juga Aretha lebih memilih tidur di sana sedangkan kasurnya sangatlah nyaman. Tengah malam, hujan semakin deras dengan gemuruh suara petir yang menjadi nyanyian ketakutan bagi sebagian orang. Zain sudah terlelap namun terbangun karena tenggorokannya tiba-tiba saja terasa kering. Dia butuh air untuk membasahi kerongkongannya itu. Karena persediaan di kamar habis, Zain pun ke dapur. Zain menuang air dan menghabiskan segelas penuh sebelum memutuskan kembali ke kamar dan beristirahat. Zain menyempatkan menatap keluar jendela, cahaya kilat dalam kegelapan bagaikan flash kamera fotografer yang sedang mengambil gambar di dalam sebuah studio. Ini indah sekali. Gumamnya. Apa yang indah nak?
Zain cukup terkejut, Umi Nisa tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Zain menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak ada Umi. Jawabnya risih. Apa Areta sudah tidur? Mendapatkan pertanyaan dengan jawaban yang sulit, membuat Zain jadi terbata. Iya Umi. Syukurlah, Umi rasa setelah menikah dia tidak takut lagi dengan hujan. Zain terperangah. Di luar sedang hujan. Aku tidak suka dengan suaranya. Oh iya Umi, Zain ke kamar dulu. 1. Lianak. Zain berjalan tergesa, kalimat Areta kembali terngiang. Pintu kamar terbuka. Zain mulai khawatir, dia takut jika apa yang dia pikirkan benar-benar terjadi. 68. Semoga dia tidak apa-apa. Gumam Zain. Langkahnya ia percepat menuju ruang ganti di mana Areta berada. Zain membuka pintu. Dan, jantung Zain teriris melihat kondisi Areta yang nampak kacau. Areta duduk dengan kepala yang berada di antara lututnya, sementara kedua tangannya ia gunakan menutup telinganya. Pemandangan yang membuat iba siapa saja yang melihatnya termasuk Zain. Kondisi ketakutan biasanya akan membuat seseorang menangis histeris. Apalagi jika itu pernah membuat trauma yang cukup dalam, yakinlah akan ada tangisan kuat yang menyertainya. Tapi ini tidak, kondisinya berbeda. Semua sunyi, kecuali suara gemuruh petir yang masih terdengar di luar sana. Perlahan Zain melangkah mendekati Areta, ia berjongkok dan memegang tangan Areta dengan lembut. Kamu tidak apa-apa. Merasakan sentuhan seseorang sontak membuat Areta beringsut mundur. Netra keduanya bersitatap dan Zain serasa ingin menangis melihat wajah istrinya. Wajah yang selalu memperlihatkan senyuman, terkadang cuek dan nampak marah, kini terlihat mengenaskan. Seluruh wajahnya dipenuhi air mata. Dan yang paling membuat Zain sedih adalah luka di bibir Areta. Zain sangat yakin jika Areta menggigit bibirnya sendiri. Reta, panggilnya. Bukannya menjawab, tubuh Areta justru gemetar ketakutan. Zain tidak tahan, dia memegang bahu Areta dan membawanya ke dalam pelukannya. Zain memeluk Areta, meski sempat berontak, tapi Zain tetap tidak melepasnya, bahkan pelukannya semakin erat. Usapan di punggung dan kepala membuat Areta luluh, dia merasa dilindungi. Sayup-sayup suaranya mulai terdengar, tidak ada kata ataupun kalimat yang terkadang membuat Zain emosi, yang ada hanya tangisan yang masih tertahan. Jika dengan menangis hatimu akan lega, maka menangislah. Ucapan Zain seperti mantra yang menghipnotis Areta. Tangisannya pecah setelah mendapatkan izin dari Zain. Semakin kencang tangisan itu, semakin erat pula pelukan yang Zain berikan. Jadi kau menahan semuanya dan berakhir melukai dirimu sendiri hanya agar orang lain tidak mendengarmu menangis atau melihat kesedihanmu. Kamu sungguh luar biasa. Tidak banyak wanita yang bisa sepertimu, aku. 69. Salut. Mulai sekarang kau tenang saja, aku akan selalu ada dan menjadi tempat bersandar dari setiap luka yang kau rasakan. Batinnya. 1. Jujur, dia ingin mengatakan itu secara langsung, tapi sepertinya Zain belum mampu mewujudkannya. Tangisan Areta terhenti setelah cukup lama ia melampiaskan kesedihannya itu. Dan Zain tidak meninggalkannya sedetik pun. Kamu mau minum? Areta mengangguk. Tunggu di sini. Zain mengambilkan air untuk Areta dari gelas bekas minumnya yang sudah diisi ulang. Dan ternyata bukan hanya air minum yang dia bawa masuk, namun ada bantal dan selimut yang ikut meramaikan tangan Zain. Areta meneguk air tersebut hingga tidak tersisa setetes pun. Zain menyimpan gelas dan menggelar selimut tepat di samping Areta. Dokter mau apa? Tidur. Jawabnya enteng. Di luar saja. Aku tidak biasa tidur dengan orang lain. Aku bukan orang lain, ucap Zain cuek dan tetap melanjutkan kegiatannya tanpa menghiraukan perkataan Areta. Ya benar, dia memang bukan orang lain, hanya saja, Areta masih merasa asing dan aneh berdekatan dengan Zain. Areta pasrah saja menyaksikan Zain yang sibuk sendiri. Setelah semua siap, Zain kembali keluar dan datang membawa sesuatu di tangannya. Kemari.
Perintahnya sambil menepuk ujung kasur mini milik Areta. Areta menurut. Zain membuka kotak obat yang dia bawa, lalu perlahan membersihkan bibir Areta. Kapas dengan cairan pencuci luka menyentuh ujung bibirnya dan spontan Areta menghindar. Berikan padaku, aku bisa sendiri. Tangan Areta terulur meminta kapas yang dipegang Zain. Duduk saja dengan tenang, tidak usah banyak bicara. Zain menolak dan kembali mengobati luka Areta. Disuruh duduk diam dan tenang benar-benar dilakukannya. Areta tidak menolak sama sekali. Zain mengoles obat di bibir Areta yang berdarah. Awalnya biasa saja, Zain melakukan tugasnya dengan sangat 70. Lancar dan profesional, tapi lama-kelamaan, jantung Zain mulai tidak sehat. Itu seperti jika jantungnya akan melompat keluar karena berdetak sangat kencang. Netranya tidak bisa beralih dari bibir tipis Areta. 1. Beberapa kali, Zain menelan salivanya. Jujur, dia tergoda. Jika aku mencicipinya, mungkinkah rasanya akan manis seperti kata orang-orang? Zain membatin. Tapi aku takut dia akan marah padaku. Lanjutnya dengan hati yang bergejolak. Zain segera tersadar dan menarik tangannya. Selesai. Ucapnya lalu kembali membereskan obat yang digunakan ke dalam kotaknya semula. Zain menatap Areta. Tatapan dalam penuh arti. Lain kali, jangan melukai dirimu sendiri. Areta terdiam. Kalimat itu singkat tapi maknanya sangat dalam. Dan seketika hati Areta menghangat. Sudahlah, aku mengantuk. Kata Areta mengatur posisi tidurnya membelakangi Zain. Namun kepala Areta belum menyentuh bantal, jantungnya kembali dibuat tidak karuan oleh Zain. Aku tidak suka melihatnya. Areta terpaku tak bisa berkata-kata. Untuk sesaat kepedihannya menghilang. Sunyi. Zain dan Areta salah tingkah. Hanya sebuah frase tanpa unsur pernyataan cinta di dalamnya, tapi mampu membuat keduanya jadi terlihat kikuk satu sama lain. Areta menjatuhkan kepalanya di bantal dan berusaha menutup mata. Sementara Zain yang juga sudah merebahkan tubuhnya, tidak bisa berpura-pura tidur atau mencoba menutup mata seperti yang dilakukan Areta. Netranya memandangi punggung Areta yang terlihat sangat rapuh. Setelah menikah, Zain selalu tidur sendiri, berarti ini adalah pengalaman pertamanya tidur dengan seorang wanita yang tidak ada hubungan darah dengannya. Lalu apa yang dirasakan Zain setelah membaringkan tubuhnya di samping seseorang yang sudah sah menjadi istrinya? Rasanya sangat nyaman, dan aku menyukainya. Gumamnya dalam hati. 2. 71. 18. Aryan Brawijaya. Hujan semalam menyisakan titik air di atas daun dan rerumputan yang terlihat sangat indah diterpa cahaya matahari pagi. Areta sudah bersiap ke rumah sakit ketika Zain baru saja membuka matanya. Mau kemana? Tanyanya dengan mata mengerjap menyesuaikan cahaya matahari dari balik tirai ruang ganti kamar Areta. Dia kembali terlelap setelah mengerjakan kewajibannya sebagai umat muslim yang taat. Rumah sakit. Singkat Areta. Zain melihat jam di dinding. Kamu kan sedang sakit, istirahat dulu. Ada cito laparotomi. Baiklah tunggu sebentar, biar aku mengantarmu. Areta menggeleng. Aku sudah menyiapkan sarapan. Aku pergi. Assalamualaikum. Ujarnya tanpa menunggu jawaban dari Zain. Zain melongo. Ada apa dengannya? Apa aku melakukan kesalahan? Tapi perasaan semalam baik-baik saja. Zain bingung dengan sikap Areta yang kembali dingin padanya. Zain menghela nafas kemudian bangkit lalu membersihkan tubuhnya dan bergegas sarapan. Setelah sarapan dan berpamitan pada Umi Nisa, Zain melajukan kendaraannya ke rumah Zara. Sedikit buru-buru karena jam 10 nanti, Zain ada operasi. Semalam Aryan menghubunginya. Tiba di rumah adiknya, Zain mendapati Aryan yang sedang duduk manis menikmati kudapan nikmat ditemani Safa dan Marwah. Si kembar memang pengagum berat sosok Aryan. Mereka sangat menyukai anak kedua dari Uncle Elzel itu. Hai ganteng, sapa Zain dan mendudukkan tubuhnya di kursi tepat di samping Aryan.
Sementara Safa dan Marwah terlihat tidak begitu mempedulikan kedatangan Zain. Hai Mas. Bagaimana kabar Abi dan Umimu? Mereka sehat. Abi dan Umi titip salam untuk Tata. Oh iya, kenapa baru datang? Aku menunggumu sejak semalam. Areta sakit. Maaf karena membuatmu menunggu. 72. Sakit apa? Aryan terlihat khawatir. Demam? Mungkin kelelahan. Aryan menghela nafas panjang. Jangan bilang kalau hari ini dia sudah kembali bekerja. Tebak Aryan. Bagaimana kau bisa tahu? Zain tampak terkejut. Sepertinya Aryan lebih banyak tahu tentang Areta ketimbang dirinya. Karena aku mengenalnya dengan baik. Jawab Aryan. Zain menatap Aryan. Di mana kamu mengenalnya? Apa Mas Zain pernah mendengar Speed Devils? Speed Devils. Bukankah itu sebuah klub motor elit? Tepat sekali, dan Mas tahu kan, anggotanya lumayan banyak, bahkan di setiap benua ada. Aku dan Areta bergabung di dalamnya. Zain memutar ingatannya saat berkunjung ke Australia, di garasi mansion mewah Uncle Elzel, ada sebuah motor Kawasaki Ninja H2 Carbon berwarna hijau. Lalu kecelakaan Areta 10 tahun lalu, juga memperlihatkan motor yang sama dengan warna yang sama pula. Bagaimana cara kalian bertemu? Di mana lagi selain di sirkuit? Masih, terlalu lugu. Kerjanya belajar terus. Makanya gaul dong. Sindir Aryan. Dan sindiran itu mendapat apresiasi dari si kembar. Betul tuh Uncle Aryan, pria tua ini memang kurang pergaulan, diajak main game Scrabble saja tidak tahu, payah ih. Celetuk si cerewet Marwah. Diam kau bocah. Ditekur tidak membuat nyali Marwah menciut. Dia malah membuang muka dan mencibir Zain, jangan lupakan kedua tangannya yang dia lipat di depan dada, sungguh anak yang sangat berani. Aryan tergelak melihat ketidakakuran Zain dan Marwah. Ada yang ingin kutanyakan padamu, tapi nanti. Kapan kamu balik ke Australia? Mungkin lusa, aku masih ada pertemuan bisnis hingga besok. Baiklah, aku ke rumah sakit dulu, nanti sore aku ke sini bersama Areta. Oke, aku tunggu. 73. Dengan kondisi yang kurang sehat, Areta tetap menyelesaikan tugasnya sebelum benar-benar tumbang dan kembali mendapatkan infus di tangan kanannya. Areta beristirahat di kamar perawat. Obat penurun demam sudah diberikan. Operasi berikutnya, Areta sudah tidak bisa ikut. Tubuhnya tidak bisa lagi diajak kompromi. Zain masuk dan mempersiapkan operasinya. Seorang perawat datang menghampiri Zain sebelum masuk ke ruang steril. Dokter Zain. Panggil perawat. Zain menoleh. Dokter Reta sakit, dok. Di mana dia? Tanya Zain terlihat khawatir. Itu di dalam, kami baru saja pasangkan infus dan memberinya obat penurun demam, suhunya sampai 40 dok. Zain seketika masuk ke dalam ruang perawat. Nampak Areta sedang terbaring lemas dengan infus di tangan kanannya. Zain mendekat dan meraba kening Areta. Masih panas, dia mengambil beberapa lembar kain kasa yang telah dibasahi dan menaruh di atas dahi Areta. Zain menarik selimut dan menutupi setengah tubuh Areta lalu keluar dan mencari seorang perawat wanita. Kimi. Panggil Zain. Lia dok. Tolong jaga istriku. Kalau demamnya tidak juga turun, bawa ke LGD, nanti setelah operasi aku menyusul. Baik dok. Zain masuk ruang steril. Kimi menatap punggung Zain yang menghilang dari balik pintu kaca. Kanebo kering itu ternyata perhatian juga. Siapa? Dokter Zain. Seorang perawat laki-laki mendengar ucapan Kimi. Kimi mengangguk sembari tersenyum. Pastilah, sekering apapun kanebonya, kalau sudah kena air, pasti basah dan lunak juga. Kata perawat itu lalu berlalu pergi. Benar juga, kurasa dokter Areta baru saja menyiramnya dengan segentong air, Kimi kembali bergumam. 74. Sebelum masuk ke dalam kamar perawat dan menemani Areta. Sejam berlalu, Areta terbangun, demamnya berangsur-angsur turun. Kimi yang disuruh menjaga justru tengah tertidur lelap di samping Areta. Areta menundukkan tubuhnya dan bersandar di dinding. Kepalanya masih sakit meski suhu tubuhnya sudah kembali normal.
Areta melihat jam di dinding, waktu salat duhur hampir terlewat, dia bergegas mengambil wudhu dan menjalankan ibadah. Pergerakan Areta membangunkan Kimi. Dokter mau kemana? Mau salat. Tanpa sungkan, Kimi memegang dahi Areta. Syukurlah, demam dokter sudah turun. Lia, alhamdulillah Kak Kimi. Sebelum masuk ke kamar operasi, Dokter Zain menyuruhku membawa Dokter Reta ke IGD jika demam dokter tidak juga turun. Tadi Dokter Zain ke sini. Areta terdengar kaget. Kimi mengangguk. Lia, sekitar 15 menit, andai tidak ada operasi, mungkin beliau yang akan tidur di samping dokter. Membayangkannya saja membuatku ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Areta tersenyum lebar. Kak Kimi ada-ada saja. Kimi pun ikut tertawa. Selesai salat, Areta lanjut beristirahat. Tubuhnya masih sangat lemah. Kimi kembali ke aktivitasnya. Untuk beberapa saat, Areta sendirian di dalam kamar perawat tersebut. Mungkin karena pengaruh obat, dia kembali tertidur. Zain duduk tepat di samping Areta. Dia sibuk memainkan ponselnya sambil menunggu Areta bangun. Suara azan dari ponselnya berkumandang membangunkan Areta dari tidur nyenyaknya. Areta membuka mata perlahan dan sangat terkejut melihat Zain yang menunggunya. Melihat Areta terbangun, Zain pun berdiri. Bagaimana? 75. Sudah mendingan. Kalau begitu aku sholat dulu lalu kita pulang bersama. Areta mengangguk patuh. Beberapa saat kemudian Zain kembali dan mengajak Areta pulang. Di perjalanan, Aryan datang. Benarkah? Dia di mana? Di rumah Umi atau di rumah Mbak Zara? Senyum Areta seketika mengembang mendengar nama Aryan. Zara. Singkat Zain. Ekspresi bahagia Areta sangat kontras dengan raut wajah Zain. Kamu mau bertemu dengannya? Tentu saja. Jawab Areta. Zain mengeratkan rahangnya. Tapi kamu masih sakit. Aku sudah sembuh. Aku sangat merindukannya. Sial. Zain mengumpat dalam hati. 1. Perasaan kalian baru bertemu 2 bulan lalu di acara pesta pernikahan kita. Zain mencoba menegaskan kembali status Areta. Dokter benar, tapi itu hanya sebentar, kami juga tidak bisa mengobrol banyak seperti biasa. Areta yang sudah mendapatkan kode keras, belum juga mengerti. Mengobrol seperti biasa. Memang sebanyak apa yang kalian obrolkan? Banyak, Kak Aryan itu tipikal pendengar yang baik. Sudah berapa lama kalian saling kenal? Zain semakin kesal. Sejak aku masuk FK. Ketemu di mana? Di sirkuit. Kami sering balapan bersama. Niat hati hanya bertanya saja tapi sepertinya Zain mulai tersulut api cemburu. Dan anehnya dia tidak menyadari itu. Sementara Areta juga bingung dengan dirinya, bagaimana bisa dia selancar itu menjelaskan pertemuannya dan 76. Aryan hingga berakhir menjadi sahabat. Setelah sesi tanya jawab yang lumayan panjang, keheningan kembali tercipta. Zain mendongkol. Janjinya untuk membawa Areta bertemu dengan Ayan kini dibatalkan secara sepihak. Kita pulang saja, ujarnya dengan nada kesal. Tapi, Areta protes. Namun protesnya itu tidak digubris oleh Zain. Kamu masih sakit, harus banyak istirahat. Kapan Kak Aryan akan kembali ke Aussie? Mana aku tahu. 1. 77. 19. Kedatangan Aryan. Zain benar-benar kesal kali ini, dia bahkan membatalkan pertemuannya dengan Aryan. Jujur, Zain juga heran dengan dirinya sendiri. Kenapa dia harus marah atau kesal hanya karena Areta memuji Aryan? Ini hal yang tidak wajar menurutnya. Mereka tiba di Magnolia, Zain langsung masuk tanpa mengkhawatirkan Areta yang berjalan lemah di belakangnya. Nampak Areta berpikir keras dengan perubahan sikap Zain. Apa ada yang salah? Gumamnya sembari terus melangkah menuju kamarnya untuk beristirahat. Begitupun dengan Zain, dia tidak memperdulikan kondisi Areta yang masih sakit. Kondisi mentalnya sedang dalam tahapan emosi yang disertai rasa benci dan tidak suka. Namun sejauh ini, dia masih bingung dengan keadaan mentalnya itu.
Tubuhnya ia jatuhkan begitu saja di atas kasur empuk miliknya. Pikirannya menerawang jauh ke 10 tahun lalu. Saat itu, Departemen Bedah sedang mengadakan baksos di pinggiran kota dan tempat itu tidak jauh dari pesantren tempatnya dan Zara menuntut ilmu agama. Di tengah perjalanan menuju pesantren Al-Hidayah, Zara dan Zain melihat kecelakaan tunggal dengan korbannya seorang gadis muda. Saat itu Zain tidak terlalu memperhatikan wajah si korban karena panik dan khawatir. Ini adalah pengalaman pertamanya menolong seseorang di luar dari rumah sakit. Apakah dia mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang dokter? Zain was-was. Motor mewah yang tergeletak tidak jauh dari korban menandakan jika gadis muda itu pasti dari keluarga kaya raya. Dan yang mencengangkan adalah pernyataan warga sekitar kalau gadis muda yang mengalami kecelakaan itu adalah murid pesantren Al-Hidayah. Dari penampilannya, tentu Zain dan Zara tidak percaya. Gadis itu berpakaian kasual dengan mengenakan jaket kulit berwarna hitam, dia memang mengenakan jilbab, tapi yang membuat keduanya terkejut adalah tunggangannya yang beroda dua dengan harga yang begitu fantastis. Awalnya Zain tidak mengalami kendala saat melakukan pertolongan pertama, tapi tiba-tiba saja, gadis itu mengalami batuk dan sesak nafas. Zain kebingungan, ingin menolong, tapi ilmunya belum seberapa, tidak dilakukan tindakan sesegera mungkin, nyawa pasien akan melayang. Zara juga panik, atas permintaan Zain, Zara menelpon Ezar. Ezar sudah dalam perjalanan, tapi jika menunggu terlalu lama, sepertinya korban tersebut tidak akan selamat. Dengan banyak pertimbangan, Zain akhirnya melakukan tindakan aspirasi untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam paru-paru korban. Nasib baik, Zain bisa melakukannya dengan mulus tanpa mengalami hambatan sedikitpun. Zain masih ingat di mana dia membuat luka sobekan untuk memasukkan selang di dada korban kecelakaan itu. 78. Meski tidak terlalu memperhatikan dengan seksama, tapi kulit putih mulus bak susu masih selalu terbayang-bayang sampai sekarang. D. Dan korban kecelakaan itu adalah Areta, wanita yang sekarang sudah menjadi istrinya. Apa mungkin masih seputih itu? Ah, rasanya aku ingin melihatnya. Gumam Zain sembari membayangkan wajah dan tubuh Areta. Segera setelah hayalan cabulnya, Zain tersadar, astagfirullah, apa yang aku pikirkan. Zain sampai tidak percaya dengan dirinya sendiri. Namun sejurus kemudian, tidak tahu ide itu muncul dari mana, sebuah doa tiba-tiba terucap dari mulutnya. Ya Allah, tidak maukah engkau berbaik hati menurunkan hujan malam ini? Entahlah, hamba jadi sangat menyukai jika hari sedang hujan. 3. Andai Areta mendengarkan doa itu, mungkin sebuah pukulan akan mendarat di salah satu bagian tubuh Zain. Dia sudah tahu jika Areta sangat takut tapi masih saja meminta hal itu. Beberapa menit kemudian, suara gemuruh terdengar dari langit. Zain memasang kupingnya dengan baik. Apa itu suara petir? Langit kembali memperdengarkan suaranya membuat Zain tersenyum lebar. Aku baru memintanya, dan Allah sudah mengabulkan. Gumamnya sedikit tidak percaya. Terima kasih ya Allah. Dia bersorak gembira, berbeda jauh dengan keadaan Areta yang kembali ketakutan. Dari atas tempat tidurnya, dia menatap ke arah jendela. Aku tidak suka musim hujan. Areta bergerak cepat, dia mencari kain yang lebih tebal agar tidak melihat cahaya kilatan-kilatan yang berasal dari langit. Setelah berhasil menutup jendelanya dengan baik, dia berupaya mencari tempat persembunyian di dalam kamar itu. Areta berkeliling, hingga akhirnya menemukan tempat yang sangat tepat. Malam ini aku akan tidur di sini, ucapnya menatap bathtub yang bisa menampungnya malam ini. Mungkin dia bisa tidur dengan nyenyak karena suara gemuruh petir tidak terdengar di dalam kamar mandinya. Areta mengambil beberapa lembar selimut untuk dia jadikan sebagai alas tempat tidur. Beberapa menit kemudian, Areta tersenyum dengan hasil karyanya sendiri. Ah, aku selamat malam ini. Terima kasih ya Allah. Zain berjalan mondar-mandir di depan kamar Areta. Beberapa saat lalu, hujan mulai turun dengan derasnya,
dan dia berharap malam ini bisa masuk ke dalam sana dan menemani Aretha melewati malam panjang dengan tidur bersama. 79. Menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam di depan kamar Aretha tidak juga membuahkan hasil untuk Zain. Yang dia pikirkan, bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam sana tanpa terkesan memaksa dan terlalu bersemangat. 1. Jika kemarin, itu wajar saja, karena mereka masih tidur di kamar yang sama meski tempat tidur berbeda. Masalahnya sekarang adalah, Zain dan Aretha tidur di kamar terpisah. Zain jadi pusing sendiri, hingga suara ketukan pintu tengah malam mengagetkannya. Siapa yang datang di tengah hujan begini? Gumam Zain masih berdiri mematung tanpa berniat membuka pintu utama. Tok tok tok. Ketukan terdengar lagi dan kali ini lebih keras dan lebih intens. Dengan langkah malas, Zain membuka pintu. Aryan berdiri memeluk tubuhnya yang kedinginan. Lama sekali Mas membuka pintu. Ujarnya kesal lalu menyelonong masuk ke dalam rumah tanpa izin dari Zain. Zain mengernyit. Kenapa kau datang? Aryan menoleh dan menatap Zain dengan tatapan bingung. Maksudnya, aku tidak boleh ke sini. Zain sadar jika dia sudah salah bicara. Bukan begitu maksudku, kenapa kau datang hujan-hujan? Zain segera meralat perkataannya yang memang sebenarnya tidak menyukai Aryan datang ke rumahnya. Aku ada pertemuan bisnis di restoran dekat sini, daripada pulang ke rumah Mbak Zara, mending aku nginap di sini saja. Apa? Nginap? Zain kaget dengan keputusan Aryan yang akan menginap di rumahnya. Tidak boleh. Keningnya mengernyit. Siapa yang bilang tidak boleh? Zain berkelit. Aryan mengangkat kedua bahunya. Kenapa tidak ke rumah Brawijaya? Malas. Aunty Aza dan Uncle Adam pasti akan memberikan ceramah lagi padaku. Kamu sudah dewasa Yan, jadi kapan kamu akan menikah? Melau Umi carikan calonnya. Atau kalau kamu sudah punya, bilang sama Abi dan Umimu. Jangan berpacaran. Ucapnya persis menirukan gaya Umi Aza yang lembut saat bertutur kata. Zain tiba-tiba saja tertawa. 80. Untung kau tidak selalu bertemu dengan mereka. Coba kau bayangkan berasa di posisiku dulu sebelum menikah. Bukan setiap hari, tapi hampir setiap jam mereka menanyakannya. Terkadang aku jadi malas untuk sekedar pulang, walau aku sangat rindu bertemu dengan mereka. Obrolan mereka seketika berubah menjadi ajang curhat. Aryan kemudian memindai sekeliling. Oh iya? Mana Tata? Senyum Zain menghilang. Sudah tidur? Kenapa juga kau mencari istri orang jam segini? Zain kembali ketus. Aryan melihat jam besar yang bertengger di dinding. Jam 10:35. Benar juga, dia pasti sudah tidur. Aryan mengambil posisi duduk di sofa tunggal dengan Zain yang masih berdiri menatapnya tajam. Baguslah, kukira ia masih sangat takut dengan hujan. Zain terkesiap. Kalimat Aryan mirip dengan apa yang dikatakan Umi Nisa. Dan Zain sudah melihat langsung bagaimana Aretha yang memang benar-benar takut dengan hujan dan petir. Ada apa dengannya? Mungkinkah memang benar jika Aretha punya trauma di masa lalunya? 81. 20. Zain dan Aryan. Zain mengambil tempat duduk di depan Aryan. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Aryan mengernyit. Bukankah kemarin, Mas mengatakan itu juga? Zain mengangguk. Kau mengenal Aretha dengan baik kan? Sebenarnya kenal baik tidak juga, kami bertemu hanya saat aku berkunjung ke sini saja. Zain menghela nafas. Mengenai hujan. Hampir semua orang menyukainya, tapi kenapa Aretha tidak? Mungkinkah kau tahu penyebabnya? Aryan menatap Zain. Mas benar-benar tidak tahu. Memangnya apa yang terjadi? Tunggu, sebelumnya aku yang mau bertanya. Aryan berhenti sesaat lalu kembali melanjutkan. Mungkinkah kabar yang simpang siur tentang pernikahanmu itu benar? Memangnya apa yang kamu dengar? Kalau sebenarnya, bukan Aretha yang awalnya akan menikah denganmu, Mas. Tapi kakaknya. Zain terdiam. Aryan menelisik ekspresi Zain, dari situ dia bisa menarik kesimpulan jika kabar burung itu benar adanya. Astagfirullah,
Jadi itu benar. Aryan memastikan. Zain mengangguk pasrah. Saking kagetnya, Aryan sampai menutup mulut dengan mata membulat sempurna. Hening. Hanya suara petir yang sesekali masih terdengar di tengah derasnya hujan. Kasian sekali Areta. Ujar Aryan setelah sekian lama terdiam. Yang kasihan itu aku. Oh, Aryan menggeleng. Bukan. 82. Kening Zain mengernyit. Kau lebih membela temanmu daripada aku. Tanyanya tidak terima. Bukan seperti itu Mas. Lalu, coba Mas Zain pikirkan baik-baik. Kakaknya Areta, yang seharusnya duduk mendampingimu di pelaminan menghilang entah kemana. Dan untuk membuat keluarga kita dan keluarga Mahawira tetap dalam situasi yang kondusif tanpa adanya perpecahan dan pemusuhan, Areta lah yang menjadi korbannya. Korban dari kepergian Kanaya, korban dari pernikahan yang tidak bisa lagi dibatalkan, dan korban dari masa mudanya yang direnggut paksa dalam sebuah ikatan pernikahan. 2. Zain membisu. Mas hanya merasa tidak nyaman saja terhadap Areta, karena bukan dia yang kamu inginkan. Tapi Mas, jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Lihatlah kekuasaannya di hari pernikahanmu. Andai jodoh dan takdirmu itu kakaknya Areta, sudah pasti kamu akan bersamanya sekarang, tapi tidak. Itu tidak terjadi. Justru adiknya yang mencoba menyelamatkan nama baik keluarganya yang dengan penuh keberanian berdiri di sampingmu. Tidak ada satu kata pun yang bisa Zain ucapkan sebagai sanggahan dari setiap kalimat-kalimat mematikan Aryan. Untuk beberapa saat, ketika Aryan berbicara, sesekali mata Zain menatap ke arah pintu kamar yang terletak tidak jauh dari tempatnya sekarang berada. Dan gelagat mencurigakan itu terdeteksi juga oleh Aryan. Dulu Mas sering ke sini kan? Lia, ini adalah rumah keduaku setelah rumah Brawijaya. Seingatku, kamar Mas Zain di lantai 2. Kau benar. Lalu, apa yang Mas lihat ke arah sana? Pertanyaan Aryan membuat Zain terkejut. Tunggu. Jangan katakan kalau kalian tidur terpisah, selidik Aryan. Zain tidak bisa berkutik. Seperti itulah kenyataannya. Ya Allah. Pernikahan macam apa ini? Aryan sungguh kesal dengan sikap Zain. Mas, sekedar kamu tahu ya, di luar sana, banyak sekali pria yang antri ingin mendapatkan perhatian Areta. Dia baik, sederhana walau kaya raya dan satu lagi, dia sangat cantik. Tatapan Zain yang semula biasa saja berubah semakin tajam saat Aryan memuji kecantikan istrinya. Kau terlalu memujinya. Jujur padaku, apa kau pernah menyukai Areta? Aryan tertawa. Mas, pertanyaanmu terlalu klise. Wanita sesempurna Areta, siapa yang tidak menyukainya, Mas? 1. 83. Timbul kilatan api cemburu setelah pengakuan Aryan. Tapi, aku tidak berani mendekatinya, aku dengar jika dia menyimpan nama seorang pria di dalam hatinya. Kening Zain mengernyit. Apa katamu? Dia menyukai seorang pria. 2. Lia, itu dulu, tapi siapa tahu sekarang tidak lagi, dia kan sudah menikah. Areta, meski punya banyak teman pria, dia selalu menjaga jarak dan tidak pernah melakukan kontak fisik sekecil apapun dengan lawan jenisnya. Oh iya, dia punya teman sesama dokter, dan aku baru tahu kalau sekarang dia sudah bekerja di rumah sakit Brawijaya. Mas bisa tanyakan apapun padanya tentang Areta. Aryan menguap. Di mana kamarnya? Zain menunjuk sebuah kamar untuk Aryan. Dan tentu kamar itu berjarak cukup jauh dari kamar Areta. Dan hari ini, Zain gagal lagi mendapatkan informasi detail tentang Areta. Oh iya, dia punya teman sesama dokter, dan aku baru tahu kalau sekarang dia sudah bekerja di rumah sakit Brawijaya. Mas bisa tanyakan apapun padanya tentang Areta. Zain mencoba mengingat, apa dia mengenal teman Areta atau tidak. Ya, ku rasa yang dimaksud Aryan adalah pria yang kutemui di kafetaria. Guman Zain. Namun wajahnya seketika ditekuk ketika mengingat wajah pria yang mengaku sebagai teman istrinya itu. Kenapa juga dia harus tampan? Apa teman Areta itu memang produk unggul semua? Kesal Zain lalu berlalu dan kembali ke kamarnya. 1.
Punggung Areta terasa nyeri, dia terbangun karena merasakan kram di bagian belakangnya. Tertidur dengan posisi miring di tempat kecil membuatnya tersiksa, tapi itu lebih baik daripada di atas kasur dengan suara hujan yang akan membuatnya menangis sepanjang malam. Areta memilih ke dapur setelah menjalankan kewajibannya seperti biasa. Di luar hujan sudah mulai reda, menyisakan gerimis-gerimis kecil yang kemungkinan akan berlangsung lama. Sarapan pagi Areta siapkan, dia tidak tahu kalau di rumahnya sedang ada tamu tidak diundang yang datang tengah malam. Aryan keluar dari kamar dan menghampiri Areta. Assalamualaikum Ta. Areta mengangkat kepalanya. Sedikit mengernyit dengan seulas senyum, Areta membalas ucapan salam Aryan. 84. Waalaikumsalam. Kapan Kak Aryan datang? Semalam. Apa? Kenapa aku tidak dengar? Mungkin kamu sudah terlelap di dalam lemari atau di dalam kamar mandi. Areta tertawa. Aryan pun ikut tertawa, tapi tawa itu berisi kesedihan. Andai ditukar dan dia jadi Areta, entahlah, mungkin Aryan tidak akan bisa melewati hari-hari dengan senyum, meski senyum itu terkesan terpaksa. Masak apa hari ini? Tidak banyak Kak, hanya omelet dan salad saja. Ada untukku. Aku juga lapar. Ada, untung aku buatnya lebih. Aryan duduk dan menikmati masakan Areta. Sudah kuduga, rasanya pasti enak sekali. Areta tersenyum. Apa Zain memperlakukanmu dengan baik? Tiba-tiba saja, Aryan mempertanyakan kehidupan rumah tangga Areta di sela-sela makannya. Lia. Dia baik padaku, ucapnya lalu mengalihkan pandangannya ke gelas susu yang baru saja dia tuang. Aryan mengulas senyum. Jangan khawatir, Mas Zain adalah orang yang sangat baik dan hangat. Dia hanya belum membuka hatinya untukmu. Bersabarlah menghadapi sikapnya yang dingin dan cuek. Meski begitu, sebenarnya Mas Zain sangatlah penyayang. Areta hanya tersenyum menanggapi pujian Aryan pada Zain. Mereka asik mengobrol ketika Zain datang dan ikut duduk di samping Aryan. Dengan sigap, Areta meletakkan sepiring omelet, salad buah, dan segelas susu segar di depan Zain. Seperti biasa, Zain kembali ke mode diam dan tenangnya, tidak memperdulikan orang di sekelilingnya. Enak kan? Aryan menatap Zain yang makan dengan lahap. Zain mengangkat kepalanya, memandangi Aryan dengan sorot mata tajam lalu kembali melanjutkan makannya. Hari ini aku ikut denganmu. Zain meletakkan sendoknya. Mobilmu ada di luar. 85. Aku malas bawa kendaraan, pertemuan bisnisku juga dekat rumah sakit. Naik taksi saja. Aku tidak mau, biayanya mahal. Menyusahkan. Ayo. Dah Tata. Aryan melambaikan tangannya. Areta pun ikut melakukan hal yang sama. Interaksi itu dilihat langsung oleh Zain, dan sesegera mungkin, ia menurunkan tangan Aryan yang terlihat genit saat berpamitan dengan Areta. Dalam perjalanan ke rumah sakit. Apa Mas Zain pernah mendengarkan istilah Dark Syndrome? Tanya Aryan. Lia, memangnya kenapa? Tidak apa-apa, aku hanya bertanya saja. Mereka tiba di rumah sakit. Kau boleh bawa mobilku, tapi ingat untuk menjemputku sore nanti. Oke. 86. 21. Sedikit tentang Areta. Operasi hari ini lumayan menyita waktu dan cukup menghabiskan tenaga. 2 operasi yang dikerjakan Zain semua membutuhkan waktu rata-rata di atas 4-5 jam. Dan dia operasinya itu tidak satu pun yang diikuti oleh Areta. Beberapa kali bekerja bersama dalam satu ruangan membuat Zain mencari-cari keberadaan Areta. Mau bertanya kenapa bukan Areta yang menemani, Zain masih enggan. Tidak bertanya, Zain jadi pusing sendiri memikirkan keberadaan Areta. 2. Masalahnya, semenjak tiba di rumah sakit pagi tadi, Zain belum melihat wajah Areta. Entah kemana istrinya itu. Kimi yang ikut sebagai instrumen nurse mendampingi Zain mulai elelahan, bukan karena pekerjaannya, dia sudah terbiasa berdiri berjam-jam, tapi semua itu karena tidak adanya hiburan ataupun suara-suara manusia yang dia dengar kecuali suara monitor yang menemani perjalanan panjang operasi tersebut. Kimi mulai banyak pergerakan, bergerak ke sana dan kemari,
memutar kepalanya yang terasa pegal. Namun gerakan-gerakan itu membuat Zain tidak nyaman. Kimi, fokus. Meski suara Zain tidak terlalu keras, tapi suara itu cukup mampu membuatnya terkejut. Baik dok. Kimi kembali menatap berbagai banyak alat dengan mata yang melebar sempurna, berhenti menggerakkan tubuhnya yang semakin terasa kaku. Baru beberapa menit, Kimi kembali melakukan hal serupa. Kau itu kenapa? Tanya Zain. Lengan saya pegal dok, tadi sebelum masuk ke kamar operasi, saya membantu Dokter Areta menolong pengunjung yang jatuh di koridor. Zain berhenti sesaat. Ini kesempatan yang baik untuk mencari tahu di mana keberadaan Areta. Laki-laki atau perempuan? Yang jatuh tadi. Lia. Perempuan dok. Lalu di mana Dokter Areta? Di kamar sebelah dok, ikut operasinya Dokter Bayu. Kembali hening, Zain bisa bernafas lega. Tidak terasa hari berlalu begitu saja dengan kesibukan masing-masing. Areta tiba di rumah sejam lebih dulu dari 87. Pada Zain. Zain datang bersama dengan Aryan yang terus mengekor di belakangnya. Kau tidak pulang. Mas mengusirku. Zain memutar bola matanya malas. Kau bilang besok sudah balik ke Aussie. Tunda dulu, masih banyak urusan yang harus aku selesaikan di sini, termasuk urusan pribadi kerabatku. Aryan kemudian menghela nafas. Ada loh mas, seorang suami tidak tahu jika sebenarnya dia sudah sangat mencintai istrinya. Aku jadi heran, bisa-bisanya dia tidak sadar. 1. Masa sih? Aryan mengangguk. Dasar Oon. Batinnya menatap Zain iba. 1. Makanan sudah siap di atas meja, Zain dan Aryan duduk dan bersiap untuk makan. Areta mana mas? Aku sudah lapar. Kalau lapar ya makan, kenapa harus tunggu Areta? Kesal Zain. Ya, kan enak kalau makannya rame-rame. Baiklah, tunggu sebentar aku panggil dia dulu. Hanya satu tempat yang Zain yakini jika Areta berada di sana. Zain menatap pintu kamar Areta. Ingin mengetuk, tapi Zain segan. Sebelumnya Zain tidak pernah melakukannya. Namun ujung-ujungnya, dia mengetuk juga. Tidak ada jawaban. Zain mencoba membuka, semoga saja pintu itu tidak terkunci, batinnya penuh harap. Dan benar saja. Zain melenggang masuk ke dalam kamar Areta. Dilihatnya wanita cantik itu sedang tertidur lelap dengan pakaian tidur lengkap dengan jilbabnya. Zain mengambilkan selimut dan menutupi sebagian tubuh Areta, namun, untuk sesaat dia berdiri mematung memandangi bagian perut Areta, pijamannya sedikit tersingkap. Karena pemandangan itu, Zain hampir saja kehabisan nafas. Susah payah dia menelan salivanya. Tiba-tiba saja tenggorokannya jadi terasa sangat kering. Zain segera keluar, dia tidak sanggup bertahan lebih lama di dalam sana. Terburu-buru dia menghampiri Aryan. Air minum yang baru saja dituangkan pria tampan itu habis diminum Zain. 88. Aryan menatap heran. Apa mas melihat hantu? Zain mencoba mengatur nafasnya sebelum menjawab pertanyaan Aryan. Ini lebih menakutkan daripada hantu. Benarkah? Apa yang lebih menakutkan selain hantu? Ah, apa mungkin mas melihat malaikat? Diam. Ayo makan. Areta mana? Dia sudah tidur. Baiklah. Aryan tersenyum simpul. Ternyata Bernard malaikat, malaikat cantik yang sudah membuatnya tergila-gila. Dasar kutub. Ada ya orang yang tidak sadar diri remacam kakakku ini, kasihan sekali dia. Cekak. Kau kenapa? Ah, aku kenapa? Sudahlah, lanjutkan makanmu. Aryan sudah hampir selesai sementara Zain masih sibuk mengaduk-aduk makanan di piringnya. Itu putih dan menggiurkan sekali. Tidak. Zain, fokus. Zain seperti orang gila, kadang mengangguk, kadang menggelengkan kepala hingga tingkah absurdnya itu jadi tontonan lucu bagi Aryan. Selesai makan malam, Aryan menghampiri Zain yang duduk menikmati malam di teras belakang. Aryan duduk di samping Zain bertepatan dengan telepon genggam Zain yang berbunyi. Lia Fan. Saya mau minta maaf tuan. Untuk
Saya belum serempat menyelidiki video yang Tuan kirim beberapa hari lalu. Kenapa bisa? Memem. Itu Tuan, istri saya sedang mencuci dan telepon genggam saya ikut serta meramaikan pakaian kotor di dalam mesin cuci itu Tuan. Ujar Fendi ketakutan. Kau tidak punya salinannya. Kesal Zain. Saya lupa Tuan. 89. Kau terlalu ceroboh. Zain mengakhiri panggilan dan kembali mengirimkan video di mana Aretha mendapatkan kekerasan oleh seorang pria. Siapa? Tanya Aryan. Fendi. Oh. Kembali hening. Hingga Aryan membuka suara. Kakaknya Aretha, Mas sudah menemukan keberadaannya. Dia di luar negeri. Lalu apa yang akan Mas lakukan setelah kalian bertemu? Zain menatap lurus ke depan. Bayang-bayang pertemuannya dengan Kanaya serta rasa cintanya yang terpupuk semakin hari semakin subur, kini nampaknya mulai layu dan tidak semanis dulu. Tidak ada. Jika suatu hari nanti, dia kembali dan memintamu untuk hidup bersama, apa yang akan Mas lakukan? Kau pikir aku ini bodoh? Aryan mengangkat kedua bahunya cuek. Ya, siapa tahu cinta mati. Zain tiba-tiba saja memikirkan perjanjiannya dengan Aretha. 6 bulan, dan sekarang tersisa 4 bulan lagi. Rasanya Zain tidak ingin 4 bulan itu datang, apa mungkin ia sanggup melepaskan Aretha? Tidak, membayangkannya saja membuat Zain ingin menangis. Aretha punya masa lalu yang tidak terlalu bagus untuk diingat. Ucap Aryan. Zain menatap Aryan. Inilah yang ingin dia ketahui. Apa kau tahu tentang masa lalunya itu? Sedikit. Bisa kau ceritakan padaku? Aryan menghela nafas berat dengan netra sendu menatap lurus ke depan. Aku tidak tahu awal cerita persisnya seperti apa, yang pasti aku menemukan Aretha di sebuah gudang tua dengan tangan terikat dan wajah yang memar. 90. Apa yang terjadi? Zain terlihat mengepalkan tangannya dengan wajah menahan amarah. Ya, Aretha mengalami siksaan fisik yang mengguncang mental dan jiwanya. Begitu aku tiba di tempat kejadian bersama Axel, sebuah video dewasa dengan layar besar terputar tepat di depan matanya. Dan malam itu sedang hujan lebat dengan petir yang bergemuruh. Air matanya mengalir deras tanpa terdengar suara. Bibirnya berdarah karena menahan tangisannya agar tidak pecah. Maaf karena saat itu aku menyentuh tangannya. Bekas ikatan tali yang sangat keras membuat kulit putihnya berdarah. Aku hanya berharap saat itu dia tidak mengalami pelecehan seksual, karena jalbab panjangnya robek hingga hampir memperlihatkan bagian lehernya. 2. Dek. Hati Zain sakit, jantungnya terasa remuk dan sulit untuk bernafas, rasanya seperti ada ribuan batu yang menimpa dan menindihnya. Jangan sekali-sekali menanyakan hal ini padanya. Dia berusaha terlihat kuat tapi sebenarnya, tidak. Aretha lemah. Dia trauma dan depresi. Zain shock. Dark syndrome, seperti yang aku katakan padamu tadi pagi, dan Aretha mengalami itu. Dia terlihat tenang dan bahagia di permukaan, tapi tidak sama sekali. Dia mencoba melawan trauma dan depresinya. Jadi jangan terkecoh dengan penampilan dan senyumnya yang menawan, karena di balik itu, ada kesedihan yang teramat sulit untuk dia lupakan. 91. 22, pria itu. Zain masih mengingat setiap kalimat yang dikatakan Aryan. Sungguh dia tidak pernah menyangka, Aretha punya trauma yang sangat dalam. Jadi senyum cerianya selama ini adalah kamuflase untuk mengurangi rasa takut dan sedihnya. Zain berdiri memandangi pintu kamar Aretha. Tangan kanannya terangkat dan mengusap pintu itu dengan lembut. Apa tidurmu nyenyak? Gumamnya penuh kekhawatiran. 1. Saat ini, rasanya ia ingin masuk dan memeluk Aretha dengan erat, mungkin saja dengan memeluknya, Zain bisa mencoba memberikan sedikit saja ketenangan. Malam semakin larut. Jam menunjuk di angka 3 dini hari. Seperti biasa, Aretha terbangun untuk menjalankan sholat malamnya. Dia bisa sedikit bernafas lega karena Allah berbaik hati tidak menurunkan hujan malam ini. Setidaknya, itu membuat tidurnya lebih berkualitas walau hanya sebentar. Di tempat kerjanya yang dulu, jika datang musim hujan,
Areta tidak pernah pulang ke kos. Dia lebih memilih tidur di rumah sakit, karena suara hujan tidak akan terdengar di dalam ruangan IGD rumah sakitnya. Kalaupun ternyata memang sudah tiba di kos dan hujan tiba-tiba turun, Areta akan menyalakan speaker dengan keras sambil mendengarkan murotal. Beruntung, tempat tinggalnya sedikit berjauhan dengan rumah warga. Meskipun dinyalakan dengan keras, terkadang itu belum bisa membuatnya tenang, dan satu-satunya cara adalah masuk ke dalam lemari atau kamar mandi. Selesai salat malam, Areta keluar kamar, dia berencana puasa, jadi harus menyiapkan makanan untuk sahur. Areta melangkah ke dapur dan betapa kagetnya dia saat menemukan Zain terduduk sembari memegangi kepalanya. Apa yang dokter lakukan di sini? Zain terkejut. Oh, tidak, aku hanya minum. Bohongnya. Padahal, sejak Aryan pulang beberapa jam lalu, Zain sama sekali belum pernah ke kamarnya. Setelah puas memandangi kamar Areta, Zain memilih ke dapur dan duduk merenung di sana. Ini baru jam 3, lanjutkan tidurmu. Areta menggeleng dan justru membuka kulkas dan mengeluarkan beberapa bahan makanan. Kamu mau masak? Lia? Mau sahur? Mau aku bantu? 92. Tidak perlu. Ucap Areta tersenyum. Senyum itu sangat manis dan terlihat indah, tapi Zain justru melihat senyum itu mengandung banyak kesedihan. Zain memperhatikan gerak-gerik Areta yang lincah saat memasak, persis seperti Umi Aza dan Zara. Beberapa menit berlalu, Areta sudah selesai dan menyajikan di atas meja. 2 piring nasi putih hangat dengan beberapa lauk yang menemani. Ayo makan. Ajak Areta. Zain tentu tidak menolak. Begadang membuat perutnya butuh asupan. Zain duduk di depan Areta dan menyantap makanan yang disiapkan. Mereka selesai. Bukannya kembali ke kamar, Zain tetap menemani Areta membersihkan kekacauan di dapur. Meski punya beberapa pembantu, tapi untuk urusan pribadi seperti ini, Areta tidak mau merepotkan orang yang sudah bekerja di rumahnya.